Ini adalah menunjukkan bagaimana sikapnya Bani Israel yang memang layak untuk diberikan nabi terus. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja, kalian sudah berlaku tegar tengkuk. Apalagi setelah aku mati. Wajar orang-orang fasik seperti ini diutus nabi sebagai bentuk kasih Tuhan. Nah, ternyata Tuhan tidak rasis, guys. Tuhannya Bani Israel dalam Bamidbar Rabah, ya kayak saya tunjukkan datanya, menurut pemahaman orang-orang Yahudi, juga mengutus nabi untuk bangsa lain. Ntar. Bamidbar Rabah 20 ayat 1, teman-teman ya, saya tunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel ini bukan Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada Bani Israel saja. Mari kita lihat Bamidbar Rabah chapter 20 nomor 1, teman-teman. Bahasa Inggrisnya, teman-teman ya. Nih. And Balak son of Zippor saw the Torah says dalam Deuteronomy 32, the rock perfect his work for all of his ways are justice. Hasem did not given the non-Jews an opening to say in the future, you have distanced us. What did Hasem do? Just like he set up king and and prophet for the Jews. Begitu juga ya ketika Tuhannya Bani Israel memberikan raja, nabi atau orang-orang inilah ya kepada orang Jews, he set this up for the non-Jews. Dia juga memberikan hal yang sama kepada non-Jews. He set up Solomon is a king He set up Solomon as a king over the Jews and the entire earth. Ya, maksudnya di sini saya ambil poin di sini bahwa orang Yahudi sendiri mempercayai Hashem itu tidak rasis, tidak hanya memberikan keselamatan. Nabi-nabi tidak diutus hanya untuk orang Bani Israel, bahkan mengirim juga nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain juga. Itu poin saya ya. Nah, kemudian itulah saya tunjukkan Bileam itu juga nabi dari non Israel. Nah, saya bawa raja-raja tadi bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkulub, di 1 abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkulub, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin ya, yang kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi tiba-tiba kita lihat, apakah ada nabi dari Kirene? Ada, coba lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa ada nabi dari Kirene yang bukan Bani Israel. Ini kita lihat ya. Saulus, kemudian waktu habis. Sorry. Masih ada. Uni yang kita cintai ini. Masih ada 2,51. Aku udah win. Udah habis. Nanti setelah aku ini kita udah 2 putaran. 2 putaran lagi baru kursi. Oke, ya. Bentar ya. Ini lanjut aja. Oh ya, oke. Ini Elia ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ya, kita tanggapi dengan baik ya. Yang pertama tadi Uni mengatakan bahwa keturunan Ismail juga mendapat janji dari Kejadian 17 ayat 7. Kita baca ya. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Betul, menjadi Allah keturunanmu. Tapi janji itu melalui keturunan yang mana? Yaitu dijawab di dalam Kejadian 17 ayat 21. Perjanjianku dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Ya, itu sudah jelas dijawab oleh Tuhan. Jadi mau ini dimaknai keturunan siapa lagi, itu sudah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam Torah. Di dalam Kejadian 17 ayat 21. Tapi mengenai Ismail, dia memberkati, betul. Dia memberkati Ismail, tetapi dia tidak memberikan janji itu kepada Ismail. Dia mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan Ismail juga mendapat bagian, tentu Tuhan sendiri yang membantah itu dengan pengandaiannya. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, kemudian ini yang membuat seolah-olah ada peluang bahwa janji itu diberikan kepada bangsa lain. Kita coba lihat di dalam Hosea. Di dalam Hosea dikatakan begini, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia. Rusaknya keluarga Hosea itu tidak membuat Allah mengutus nabi lain daripada Hosea. Bahkan di dalam Hosea 1 sendiri pada konteksnya sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan
di dalam Hosea 1 ayat 10 dengan perikop janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini, sungguh betapa besar bagi Israel. Jadi meskipun Hosea memberontak, Tuhan tidak menyediakan nabi lain. Malah dia memberikan janji keselamatan bagi bangsa itu dengan pengharapan apa? Pertobatan. Jadi kalau Uni mengatakan karena orang Israel itu begitu tegar tengkuk, kemudian seolah-olah memberi peluang adanya nabi di luar bangsa Israel yang harus diutus untuk memperbaiki itu tidak pernah relevan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam Hosea, rusaknya moral bangsa Israel di zaman Hosea, itu Tuhan tidak mengutus nabi lain. Dia tetap mempertahankan itu, malah memberi janji keselamatan yang menjadi tanda bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu setia. Ini sekaligus membantah argumentasi Uniriva yang mengatakan seakan-akan Tuhannya Israel itu rasis. Padahal di dalam apa tadi dikatakan itu Bat Midbar Rabah, Tuhan itu menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau memang Uni konsisten bahwa di Bat Midbar Rabah itu orang diselamatkan, apakah orang yang tidak berlaku Taurat juga akan diselamatkan? Kalau Uni pergi ke bangsa Israel sekarang, apakah mereka menerapkan 613 Taurat kepada orang non-Israel? Mereka hanya menerapkan 7 hukum Nuh. Lalu di mana letak keselamatan di luar bangsa Israel kalau Uni menggunakan Bat Midbar Rabah tadi? Padahal Taurat yang menjadi dasar penyelamatan mereka tidak diberikan kepada mereka. Menurut Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu yang kontradiksi. Bagaimana mungkin orang diselamatkan di luar Taurat dalam keimanan Yahudi? Artinya bukan Bat Midbar Rabah itu yang salah, tapi Uni yang menafsirkannya terburu-buru. Bahkan tadi Uni sempat menyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada nabi yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Rusaknya moralitas bangsa Israel tidak membuat Tuhan mengutus nabi di luar dari bangsa mereka. Bahkan Tuhan sendiri itu memberikan janji tentang keselamatan kepada Yehuda. Israel sendiri yang rusak tidak dari luar, tetap dari dalam. Itulah konsistensi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi meskipun tadi Yuni membawakan sumber tulisan-tulisan Rabi Yahudi dalam Bat Midbar Rabah tadi, itu tidak memungkinkan orang diselamatkan di luar bangsa Israel. Kenapa? Penyelamatan mereka itu didasarkan pada Torah, pengampunan dosa oleh pemercikan darah di atas Beth Hamikdash yang ada di dalam Tauratnya mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa diampuni? Sedangkan hukum Taurat itu tidak dijatahkan pada mereka, karena Tuhan tidak berlaku begitu bagi bangsa lain. Jadi semua argumentasi itu saya kira tidak relevan, tapi apa yang Oni sampaikan tadi itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan bahwa memang janji itu diberikan kepada Ishak dan Yakub, dan itu digenapi dalam Kristus. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bentar. Tunggu sabar teman-teman. Oke, ini dia. Ini putaran keempat ya? Iya. Oke, teman-teman, ini sangat blunder juga ya saya katakan. Kenapa? Pertama, saya tadi mengajak Elia untuk membahas janji sunat itu, korelasinya dengan keselamatan. Elia membawa Abraham di awal. Saya sebenarnya temanya kan transmisi kitab suci, tapi akhirnya kita menuju kepada wahyu dari Abraham. Abraham di situ dinyatakan bahwa janji itu adalah janji tentang sunat, di mana janji dua arah. Bahkan kalau tidak dilakukan akan dimusnahkan dari bangsa-bangsa. Ternyata poin penting saya adalah bantahan terhadap Elia bahwa janji itu ditunaikan bukan hanya untuk keturunan Abraham, karena orang yang dibeli Abraham pun ikut including di dalam itu. Itu poin saya yang tidak ditanggapi oleh Elia. Dan di mana di situ korelasinya dengan keselamatan yang Yesus akhirnya menjadi seorang penyelamat bagi Elia dan orang-orang Kristen lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kalau kita lihat apakah tidak ada nabi di Bani Israel? Justru dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi di luar Bani Israel itu. Di dalam kisah para rasul pasal ke-30 ya, ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon disebut Niger, dan Lukius orang Kirene.
Nah, dan Manahem diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini ada nabi setelah ini yang saya katakan. Hagar itu diusir bukan karena, ini saya katakan ya, ini mohon maaf konsekuensi menjatuhkan Tuhan yang sangat rasis. Ketika Sarai melihat Hagar bermain dengan Ishak, Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Itu poin pentingnya juga, teman-teman harus baca dalam kitab Kejadian. Disitulah Sarai mengusir Hagar dengan Ismail karena Sarai tidak mau berbagi warisan. Dan Tuhan menurut iman Kristiani dan Yahudi membenarkan ketidakmauan Sarai berbagi warisan dengan Ismail. Sementara bilangan pasal 21, kalau tidak salah ayat 15 tentang hak kesulungan anak. Hak kesulungan anak dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai, dengan istri yang istri yang dicintai. Walaupun Ismail itu anak yang dari istri yang tidak dicintai, harusnya menurut Ulangan atau bilangan 21 ayat 15 yang diatur oleh kitab Torah tidak boleh digantikan dengan hak kesulungan ke Ishak. Tapi tiba-tiba coba lihat teman-teman, begitulah dalam iman Kristen dan Yahudi menukarnya bahwa yang mendapatkan hak kemudian adalah Ishak. Padahal dalam kitab mereka sendiri diatur hak kesulungan anak. Jadi intinya di sini adalah, kalau saya melihat, saya tidak menafikan Yahudi tidak menyukai Ismail, Kristen tidak menyukai Ismail, karena kitab Yahudi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada isinya yang lebih menguntungkan kepada mereka, itu hal wajar. Anehnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa keselamatan datang dari Bani Israel, tetapi justru Yesus sendiri bukan Israel secara nasab. Yesus adalah anak seorang wanita Israel. Buktinya kalau wanita tidak bisa menjadi nasab, Yakub itu punya 13 anak. Kenapa yang disebut Bani Israel hanya 12 orang? Kenapa Dina tidak disebut sebagai Bani Israel? Karena dia perempuan. Tapi Yesus yang konon katanya mewarisi janji dari Tuhannya Elia, justru lahir tanpa bapak yang Yahudi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, dipaksakan silsilahnya dari bapak tirinya, yaitu Yusuf. Jadi doktrin Elia yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari Bani Israel dan menyematkan Israel itu kepada Yesus, itu blunder sendiri dalam silsilahnya kitab Elia. Coba perhatikan, apa kaitannya Yesus dengan Israel? Kalau memang nasab itu bisa kepada seorang wanita, kenapa Dina tidak dikatakan Bani Israel? Kenapa 12 suku saja Bani Israel, sementara Yakub punya anak 13? Ya, itu juga pertanyaan saya. Nah, kita kembali ke tema transmisi kitab suci. Sebenarnya sudah jauh sangat melenceng dari transmisi kitab suci, bahkan tidak menyentuh bagaimana ring satu kita, Yesus ke Elia, Nabi Muhammad ke saya, mentransfer kitab suci itu tidak tersentuh. Justru kita lebih membahas perjanjian Tuhan dengan Abraham yang bahkan tidak diikuti oleh orang Kristen karena memang mereka tidak mendapatkan hak untuk mengikuti menurut Elia. Padahal di dalam iman Kristen, di dalam iman Yahudi, saya sudah tunjukkan sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga menyelamatkan bangsa lain, bahkan mengutus nabi dari non Israel seperti Bileam. Saya sudah kasih contoh, Bileam nabi non Israel. Bangsa lain juga diutus menurut tradisi orang-orang Yahudi. Kalau Elia sebagai Kristen menolak itu, ya kan itu doktrin, asumsi teologinya Kristen. Nggak mungkin juga mereka sepakati semua yang dipahami oleh orang Yahudi. Masalahnya saya membawa literatur teman-teman ya, bahwa ketika Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel, ini konsekuensinya Tuhan itu rasis. Makanya di dalam Bamidbar 20 nomor 1 tadi, sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga mengutus nabi untuk non-Yahudi. Itu menurut mereka, Yahudi mengakui seperti itu. Nah, begitu juga dengan nabi yang dari Kirene ini, juga ada di dalam kitabnya Perjanjian Baru sendiri, Kisah Para Rasul. Nah, jadi saya bingung dengan Elia ini. Standing point Elia mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Bani Israel. Sementara Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anaknya Bani Israel. Karena nasab itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Sementara silsilah dalam kitab PB itu justru dari bapak tirinya yang tidak ada kait-mengait dengan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, bentar ya. Saya minum dulu. Silakan. Oke. Aduh. Panas. Saya pengen kita tuh lebih fokus sih. Di transmisi kitab suci nggak tersentuh loh, Dek. Proses perjalanan panjang kitab suci. Gini Uni. Atau part selanjutnya aja. Iya, nanti kita buat kapan lagi next ya. Kita. Karena kita kan bahas gini, lisan dulu yang menimbulkan tulisan. Gitu toh, ya kan, jadi janji. Oke. Saya paham. Oke. Jadi nanti
kita sepakati bahwa ada perbedaan di antara kita tentang janji Tuhan, tetapi kalau tentang transmisi nanti berarti Elia minta waktu lagi nanti berarti ya, minta time lagi. Next mungkin. Kira-kira minggu ini atau minggu depan. Karena Ya, materinya sudah saya siapkan. Saya juga sibuk Uni ya. Jadi Oke. ya saya tidak seperti Uni yang memasak rendang, nggak ada pesanan jual gitu ya. Oh iya, saya nggak terlalu sibuk tapi rezeki berlimpah itu sih alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah lah ya. Oke lah, oke. Bentar dulu ya, saya buka dulu. Oke. Data saya yang saya siapkan Sir Albert akhirnya tidak tersentuh. Serius. Data yang saya siapkan Sir Albert tidak tersentuh tentang transmisi kitab suci. Data yang saya siapkan tuh sudah mapan tapi tidak tersentuh. Justru kita berbahas tentang janji Abraham. Nah, itu ya. Kalau kritik teks itu lebih seru sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ya. Saya coba itu nih, tekan lagi. Saya biar ini. Oke. Ya. Nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini, dari ayat 7, seisi rumahmu dan lain-lain, itu karena Abraham. Itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi. Itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya? Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus? Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi, dalam pemahaman orang Yahudi tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi. Bahkan dia mengajar di bait Allah, dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non-Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beit Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga? Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang Alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak.
Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswot nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal. Dalam pengertian, apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel. Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Thank you. Ini masih sekali lagi tanggapan habis itu closing statement ya, karena saya harus menanggapi beberapa poin. Betul. Oke, ada 4 poin ya yang ingin saya tanggapi dan 2 informasi yang ingin saya sampaikan. Saya fokus dulu deh ke sini. Oke, saya tanggapi argumen Elia lagi teman-teman. Kata Elia begini. Menurut orang Yahudi, pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, ya, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi, saya di sini tidak, parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. 1. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1 sampai 5. Itu Niniwe, itu Bani Israel bukan? Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel, kesukuan saja. Sementara Tuhan yang kesukuan ini, kita bicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi, seperti perspektif orang Yahudi bahwa dari keturunan mereka lah akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak, karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 23, adekku Elia. Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Siapa anaknya? Yusuf. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 23 pasal 3 nomor 23. Nih, saya bacakan nih. Ini anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Belzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas, dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan. Ya. Nah, teologi tentang kitab Kejadian. Ini aku yang nge-lag ya atau gimana? Ya. Jadi gitu ya. Ya, intinya jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi. Bahwa satu,
ada nabi yang diutus dari Bani Israel. Kedua, ada bangsa yang diselamatkan di luar Bani Israel, yaitu bangsa Niniwe. Yang ketiga adalah bahwa Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan ibunya itu makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia, ya. Karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh. Bani Israel itu punya berapa orang? Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu ada silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak, ya. Itu. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang, ya. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan saya bacakan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, yaitu Torah, teman-teman ya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu hidup tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Menariknya adalah orang-orang Bani Israel sudah banyak melakukan kemaksiatan termasuk Salomo. Teman-teman ya, Salomo sendiri, sorry, aduh ini bermasalah ini laptop aku. Halo, tes. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, berapa kali Bani Israel mengingkari, bahkan Salomo sendiri yang anak Daud itu mengingkari kesepakatan dengan Tuhan dengan menyembah kepada dewa lain. Apakah Tuhan yang berkata kalau kau penuhi janji, aku penuhi janji, tiba-tiba memenuhi janji walaupun Salomo tidak memenuhi janji tersebut? Ini kan akhirnya Tuhan esensinya ternista kemudian ya, tidak konsisten dengan janjinya. Terima kasih. Ini closing statement atau masih tanggapan? Ini kita udah bukanlah nanti kan aku lagi baru Uni, baru aku lagi. Jadi sekarang aku nanggapin Uni, nanti Uni closing statement, baru aku lagi closing statement gitu. Oke, pas ya? Oke. Boleh. Duh, sebentar yang di YouTube. Aduh. Bentar Elia, jangan lanjut dulu, bentar. Enggak, ini Uni di YouTube. Iya. Putus. Uni mau sampaikan di YouTube dulu nih. Putus dia. Aduh. Oh, terputus ternyata. Sambungkan. Ya. Bentar ya guys, bentar ya Elia. Terputus saya di YouTube. Kenapa? Sesi 2. Habis baterai? Bukan, apa namanya, wifi ini tiba-tiba berpindah ke wifi yang satu lagi. Gitu. OBS-nya jadi terputus. Oke, biarkan dulu dia ya teman-teman ya. Bentar. Ini biar dulu. saya semuanya biar nggak ada yang dipotong-potong nanti. Ini dokumentasi ini penting bagi saya. Waktunya jalan terus belum? Waktunya belum. Belum. Kita belum menjalankan waktu kok. Ini sesi tanggapan masih atau closing statement? Tanggapan lah, nanti Uni closing Tanggapan. baru aku